أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kalau menurut saya ya sama seperti memang perjalanan ya. Seperti kita lihat kalau jalan tuh ada yang berliku-liku kemana. Sebenarnya setiap manusia tuh pasti punya satu tujuan hidup gitu ya. Nah perjalanan hidup yang dijalanin dari dulu itu mungkin lebih nggak terarah. Jadi sebenarnya dulu tuh kita ngejalanin hidup tapi nggak ada makna. Jadi kalau ditanya makna hidupnya tuh apa dulu, nah itu kita nggak tahu dulu misalnya main band dulu ya waktu kecil, karena waktu kita SMP niatnya apa sih main band, kita pengen kelihatan keren di orang-orang, pengen cewek-cewek tuh ya kagum sama kita. Dan memang awal-awal pasti niat itu berubah seiring dengan profesional, niatnya pengen mungkin dapat uang, terus pengen lebih terkenal lagi, sampai pada akhirnya ada satu titik yang setelah memang waktu itu pulang dari umroh seperti menghisab masa lalu, terus kembali lagi mempertanyakan tujuannya apa ya, dulu niatnya apa ya. Saya main band tuh apa niatnya dulu niatnya kan pengen dikagumin orang, kayaknya pengen dikagumin, udah dapat istri udah, terus pengen dapat uang. Jadi niatnya benar-benar sekarang udah benar-benar nggak tahu apa lagi. Udah terpenuhi semua udah gitu terpenuhi ya. semua. Dipikir-pikir Jadi pas kembali ke niatnya, ini saya di sini ngapain ya? Dan hidupnya udah kayak muter-muter itu terus. Kita bikin album, keluar tour, bikin album terus gitu. Nah dari situ udah mulai mikir sambil sama-sama belajar agama. Waktu pulang umroh itu sambil terus mempelajari lagi agama. Sampai akhirnya memutuskan untuk hijrah tuh seperti kayak kita udah di jalan, udah ke kiri ke kanan, ya Allah tunjukkan aku ke kiri, dikasih ke kiri, ya Allah tunjukkan ke kanan dikasih lagi, tapi nggak pernah di jalan yang lurus gitu. Pada akhirnya minta dikembalikan kepada jalan yang udah deh, semua yang aku minta aku udah kabulin, sekarang kayaknya waktunya untuk apa yang kau minta Allah dari saya, insya Allah pengen melakukan itu gitu. Karena setiap kali anak minta selalu dikabulin. Itu pun dalam keadaan masih ngeband. Minta bandnya terkenal, minta pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen punya anak, pengen punya istri yang ini, sampai ngedoa gitu. Kita nggak tahu ya waktu itu ya. Jadi semua itu udah dikabulin sampai terakhirnya waktu ngitung lagi ke belakang ini nggak ada satupun doa yang nggak dikabulin sama Allah. Tapi sekarang kayaknya bukan itu cara, bukan kita minta terus gitu. Kalau minta terus pasti akan dikasihin gitu. Cuma sekarang ini gimana caranya melakukan apa yang diinginkan oleh Allah gitu. Itu sih. Masya Allah. Kalau awal mulanya Kang Uki hijrah itu tadi dari umroh ya? Iya, jadi waktu itu tuh harusnya main ke London kalau nggak salah, tahun 2015 kalau nggak salah. Terus istri itu dari teman, pokoknya nyambung ini ada yang nawarin umroh, berangkat nggak? Wah, kebetulan lagi ada manggung, kayaknya bentrok nggak bisa, tapi karena Allah ternyata batal manggungnya. Berangkat dengan segala macam unek-unek, ini nggak tahu mau, pokoknya orang itu kalau mau ke Mekah atau ke Madinah pasti pikirannya ini harus berubah dulu lah, harus gimana dulu segala macam. Pokoknya di sininya awalnya ya nggak kayak ngeblocking lah. Iya, kayak ditahan, jadi suzon juga lah ibaratnya ke sana. Ya, nyampe di sana ternyata kan gini, kalau kita di band tuh sebenarnya kita interaksi sama orang itu aja. Maksudnya ruang lingkup nyaman kita tuh udah ada. Ketika kita umroh kan kita ngobrol sama jamaah, kita ngobrol terbuka gitu. Jadi banyak terbuka, ngobrol sama banyak orang. Terus lihat juga perbedaan fikih dalam beragama. Tapi ternyata di situ indahnya Islam di umroh pertama itu, maksudnya diperlihatkan gitu. Dari situ udah mulai, ini kayaknya ada hal-hal yang saya tahu dulu yang diajarin di sekolah SD atau SMA yang ini nggak seperti yang saya dapetin waktu umroh, berbeda. Gitu ya. Ini di situ ngerasa kayak ditipu oleh ya pendidikan, atau maksudnya itu karena Allah udah terjadi, cuma kayaknya harus di-revise lagi nih hidup tentang pelajaran agama, balik lagi dari awal. Kayaknya ada beberapa hal yang nggak ngerti, terus pemahamannya berbeda segala macam. Nah pulang dari sana mulai itu awal-awalnya ya karena belum punya teman, belum kenal ustaz.
ikutan segala macam. Jadi memang mantau di YouTube terus sampai ada ikutan kayak kelasnya di Bayyinah TV tentang tafsir. Perlahan-lahan belajar dulu tuh di sana. Nah, lama-kelamaan baru tuh udah mulai dari situ baru ketemu beberapa ustadz yang di rekomendasi sambil mencari, alhamdulillah nyambungnya ke ya ketemu, maksudnya jalannya udah seperti itu aja lah. Itu tahun 2015 pertama kali umroh ya, jadi cukup panjang sebetulnya ya. Sebenarnya dalam pencarian. Panjang, jadi prosesnya tuh dulu nonton awalnya dari online gitu ya. Terus nah ustadz yang anak ikutin itu, yang ngikutin tafsir itu, awalnya waktu ngikutin dia ngebahas tentang pekerjaan musik. Ana udah terlanjur suka sama ustadz itu. Pas ngebahas itu udah tuh mulai ngebahas musik kan, deg-degan tuh. Aduh, Siap jadinya ya. Gimana nih? Anak tinggalin dulu ustadz yang ini. Masya Allah. Cari lagi ustadz lagi. Sempat ngikutin Zakir Naik tuh berapa kali. Wah, emang Masya Allah. Ngebahas tentang musik juga. Waduh. Udah 2 pegangan rujukan. Aduh gimana? Belajar lagi ada Yusuf Hamzah juga ya dari Maliki di Zaituna College, sama ngikutin terus Sirah Nabawi, tiba-tiba ngebahas musik, mentok lagi. Jadi ustadz yang anak ikutin tuh ikut ngebahas musik sampai akhirnya ini anak yang salah atau ini ada yang salah nih kayaknya nih. Apa bener? Dari situ udah mulai, awalnya kan mempelajari agama, dari situ udah mulai dari 1 tahun itu komitmen belajar khusus tentang musik sampai mempelajari ini. Anak tuh ikut kelas Umar Sulaiman tentang puncak itu di situ ya, ada dia Sirah Nabawi tentang sahabat-sahabat Nabi 5 Abdullah, itu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, sama Abdullah bin Ammar, dan tafsir-tafsir mereka gitu ya. Terus ngikutin 2 Abdullah bin Mas'ud sama Abdullah bin Abbas ngebahas tentang musik juga gitu. Dan bukan cuma mempelajari tafsirnya, pada saat itu anak mempelajari hidupnya, kisah mereka, biografi mereka. Dan wah, ternyata ya kedekatan mereka sama Rasulullah SAW kayaknya udah cukup untuk menjadikan itu sebagai rujukan. Di situ masih bingung tetap. Ini gimana? Itu tahun 2000 berapa tuh Kang? 2016-annya itu lagi mau bikin album. Pas bikin album itu berdoa di akhir tahun tuh, ya Allah, jika engkau menginginkan aku tetap di band ini, tolong permudah bikin albumnya. Tapi kalau kau pengen aku keluar dari atau ini nggak baik untuk saya, tolong persulit bikin albumnya. Nah selama 3 tahun tuh kayak gitu sambil nyari. Tahun itu nggak keluar albumnya. Terus waktu itu kita pernah bikin album di Perahu, itu udah kayak mau jadi, nggak jadi juga tahun itu. Nah terakhir yang pas keluar tahun ini tuh nggak keluar kan albumnya tetap. Tapi udah 3 kali Anda minta doa itu, dan udah 3 tahun. Kayaknya itu udah cukup. Itu kan hubungan Anda sendiri ya, nggak bisa dijadiin apa-apalah. Cuma itu hubungan Anda sendiri sama Allah, bahwa Anda udah doa kayak gitu, dan 3 tahun itu nggak keluar album, Anda keluar. Beberapa bulan kemudian albumnya keluar, jadi Ana makin yakin gitu. Setelah Ana udah keluar, albumnya keluar, ya kayaknya emang ya udah dikepung, dalam arti bukti-buktinya ini udah diliatin, hatinya juga diarahin untuk nggak begitu suka sekarang sama musik segala macam. Jadi alhamdulillah lama prosesnya, tapi ketika keluarnya yakinnya enak daripada kita keluar tapi masih lihat-lihat, masih keganjel gitu. Jadi alhamdulillah seperti itu. Keluar dari Noah itu tahun lalu kalau nggak salah ya. Per 1 Januari ini sebenarnya udah keluar, cuma ngobrolnya tuh sekitar tanggal belasan sih, 15-16an sebenarnya. Jadi puncak-puncaknya tuh sebelum keluar tuh kan main tahun baru.